Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengenalan protista. Kali ini kita akan belajar mengenai protista mirip jamur, khususnya mengenai Myxomycota. Klasifikasi protista mirip jamur yang akan kita pelajari ada dua, yaitu Myxomycota atau jamur lendir plasmodial dan Oomycota atau jamur air. Untuk Myxomycota atau jamur lendir plasmodial akan kita pelajari pada video kali ini, sedangkan mengenai Oomycota akan kita pelajari pada video yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari Myxomycota atau jamur lendir plasmodial. Ciri Myxomycota yang pertama adalah bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Hal ini dikarenakan jamur ini tidak memiliki klorofil, sehingga dia memperoleh makanannya dengan cara misalnya memakan bakteri atau mengurai sampah organik, misalnya kayu-kayu yang telah membusuk. Yang kedua, memiliki bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodial. Bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodial ini terjadi pada fase vegetatif. Ciri yang ketiga adalah bergerak seperti amuba atau melakukan gerakan ameboid, yaitu dengan cara menjulurkan protoplasmanya. Yang keempat, habitatnya di tempat yang lembab dan basah, misalnya di hutan basah atau sampah yang basah. Ciri yang terakhir yaitu dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual, yaitu bereproduksi dengan cara perkawinan maupun tanpa melalui perkawinan. Reproduksi Myxomycota. Reproduksi Myxomycota dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual dengan melibatkan peleburan sel gamet dengan cara singgami. Sedangkan yang reproduksi aseksual yaitu melalui spora yang nantinya akan membentuk gamet. Spora dapat berupa sel haploid atau diploid yang dibungkus oleh lapisan pelindung. Materi selanjutnya yaitu daur hidup Myxomycota. Daur hidup dari Myxomycota dapat adik-adik perhatikan pada gambar berikut ini. Pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, Plasmodium akan melanjutkan fase vegetatifnya, yaitu dengan cara massa selnya akan bertambah dan intinya akan terus membelah. Jika Plasmodium merayap ke tempat yang kering, maka akan terbentuk badan buah atau fruiting body. Nah, ini adalah fruiting body atau badan buah yang ada di dalam Plasmodium dewasa. Badan buah akan berkembang dan membentuk spora berinti satu yang diselubungi dinding sel. Spora terbentuk dari inti plasmodium yang masing-masing memisahkan diri ke dalam bagian yang dibatasi oleh dinding sel. Jadi sporanya ini, spora yang ada di dalam kotak sporangium, ini berasal dari inti dari plasmodiumnya. Lalu sporangiumnya ini akan tumbuh menjadi sporangium yang muda. Di dalam sporangium terjadi pembelahan meiosis dan menghasilkan spora yang haploid atau N. Nah, spora yang berada di dalam sporangium muda ini awalnya berbentuk 2N, lalu mengalami meiosis sehingga terbentuk spora yang haploid atau dengan kromosom N. Nah, ketika spora ini telah matang, maka spora akan pecah. Nah, ketika spora ini jatuh di tempat yang sesuai, dia akan berkecambah. Ketika spora ini berkecambah, dia akan membentuk sel-sel yang aktif, bisa berupa sel-sel berflagela atau bisa juga berupa sel-sel ameboid. Nah, dua sel berflagela atau dua sel ameboid selanjutnya akan melakukan proses fertilisasi atau peleburan sehingga terbentuklah yang namanya zigot. Nah, karena zigot ini kan merupakan hasil peleburan antara dua sel berflagela atau dua sel ameboid yang awalnya berkromosom N, kemudian karena melebur, yaitu N ditambah N,
maka akan menjadi 2N. Jadi zigotnya ini memiliki kromosom diploid lagi atau 2N. Nukleus dari zigot ini akan melakukan pembelahan secara mitosis berkali-kali tanpa adanya pembelahan sitoplasma, sehingga kromosomnya tetap 2N atau diploid. Zigot selanjutnya akan tumbuh menjadi plasmodium muda, dan plasmodium muda akan tumbuh menjadi plasmodium dewasa, dan seterusnya. Demikian tadi penjelasan mengenai Myxomycota atau jamur lendir plasmodial. Untuk materi Oomycota atau jamur air, silahkan disimak pada video yang selanjutnya.